ada surat edaran itu khusus yang di Jawa Tengah, Mm-mm. ya meminta kepada seluruh anggota kepolisian yang dipanggil oleh Kejaksaan Dalam tidak perlu hadir. Ini yang memprihatinkan kita. Ya, andai kata kalau tidak ada kasus BGN, kasus korupsi yang melibatkan Pak Jampitsus nggak diangkat. Pak Jampitsus ini dia bereaksi terhadap medsos karena resminya kan tidak pernah ada diumumkan itu. Kami ngelihat kayak begini, ya dari aturannya kayak gini, kita bertanya-tanya, apakah penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan begitu masif ini sesuai dengan aturan atau tidak? Jangan seperti mau meneror perkara-perkara yang disebutkan tadi itu, jangan terlalu ngegas gitu loh. Secara hukum, semua tindakan-tindakan itu tidak sah. Konsekuensinya, ya kan, barang yang disita harus dikembalikan untuk sementara. Dan orang yang dirugikan itu bisa menuntut balik itu. Termasuk misalnya nama baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat, setelah kemarin heboh polisi melakukan penyitaan yang katanya di 13 tempat dengan hasil sitaan senilai 470 miliar atau berapapun itu, hari ini Jampitsus Febri Adriansyah melakukan konferensi pers di Kejaksaan Agung menjawab berbagai isu. Isu yang dijawab antara lain bahwa benar rumah yang digeledah oleh polisi di kawasan Sentul adalah rumah dari Jampitsus. Tapi Febri menyatakan bahwa soal emas dan barang-barang lainnya termasuk uang itu ada pemiliknya. Dengan kata lain, Febri ingin mengatakan bahwa itu bukan miliknya. Sementara kafe di kawasan Cipete yang juga digeledah oleh polisi, Febri mengatakan bahwa itu bukan kafe miliknya. Kemudian persoalan ini sampai tapping ini dilakukan masih belum jelas. Banyak ahli, pengamat, juga para akademisi memberikan tanggapan untuk mendudukan persoalan pada tempatnya. Obor rakyat, pada episode kali ini kedatangan seorang intelektual, dulu pernah ditahan di zaman Orde Baru ketika menjadi sekretaris Dewan Mahasiswa di Universitas Indonesia. Sekarang beliau menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kalau panggilan akrab di kalangan aktivis disebut Bang Ucok. Selamat datang Pak Hudri Sitompul. Terima kasih. Saya panggil Pak Hudri ya. Iya. Pak Hudri, tadi Jampitsus press conference hari ini dan mengatakan bahwa rumah di Sentul bukan punya beliau. Barang yang di Sentul bukan punya dia dan kafe di Cipete bukan punya dia. Tapi Pak Hudri melihat proses penggeledahan ini bagaimana ya? Iya, ketika itu ramai di media bahwa ada penggeledahan, kita bertanya-tanya, ini rumahnya siapa? Tetapi tidak lama saat itu berita ini di medsos itu beredar bahwa ini Jampitsus gitu. Nah, yang publik yang jadi bertanya-tanya kenapa polisi ya tidak menyebutkan dari sejak awal ini rumah siapa dalam kasus apa. Yang publik tahu itu beberapa jam setelah beredar itu baru ada penjelasan dari humasnya Polda Metro Jakarta ya, PMJ ya, bukan dari Mabes Polri ya, karena kita tahu ada Satgas Pemberantasan Korupsi yang bukan di bawahnya Bareskrim kayak itu penyakitnya sendiri. Nah, di dalam penjelasan humas itu juga hanya dijelaskan bahwa itu terkait dengan korupsi batubara, kemudian asuransi Asabri dan Krakatau Steel. Nah, seingat saya kasus itu kan sudah lama inkrah sudah ini ya.
Dan, yang batubara kita juga nggak tahu kasusnya siapa, hanya disebutkan, inisial perusahaan, nah ini kan. Nah, kemudian, publik ini ya, termasuk saya, kan bertanya-tanya apa hubungannya, dengan, ketiga perusahaan dan 3 kasus itu, dan kasusnya dengan, Jampitsus. Pak Jampitsus, karena tidak pernah ini gitu. Nah, kemudian, kita melihat dari, sudut, ini, apa namanya, dari sudut, aturannya, ya kami sebagai akademisi gitu melihat, kalau misalnya, eee, orang tergeledah, tersita, ya kan, kalau ini bukan, peristiwanya, tertangkap tangan, tentu dia harus dipanggil dulu. Ya, bahwa penyidik, kenapa saya sebut penyidik, karena sudah confirm bahwa ini prosesnya sudah penyidikan, bukan penyelidikan. Ya, jadi mestinya penyidik itu, harus memanggil orang yang punya Rumah. rumah, ya, atau rumah tempat lah ya. Apakah itu rumah, apakah kafe, atau ruko, atau apalah ya, tempat yang digeledah itu. Harus dipastikan siapa gitu loh. Keduanya itu, barangnya itu pasti, barangnya itu punya siapa, ya kan? Apakah barang itu merupakan hasil korupsi atau barang itu objek korupsi, harus jelas gitu loh, ya kan? Nah, ini kita kan semuanya tertutup informasinya ini, kita nggak tahu, semua akhirnya mereka-reka ya. Kemudian kalau terakhir dari tadi, Mas bilang bahwa, saya juga lihat itu, running text, Jampitsus itu, menyatakan bukan barangnya dia gitu. Tapi ini menurut saya, kan, eee, Pak Jampitsus ini dia bereaksi terhadap medsos. Karena resminya kan Tidak ada. tidak pernah ada diumumkan itu. Kami ngelihat kayak begini, ya dari aturannya kayak begini, kita, bertanya-tanya, ya, apakah penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan begitu masif ini sesuai dengan aturan atau tidak? Atau kita bilang ini adalah unlawful process. Kalau misalnya unlawful process, ini kan semestinya tidak boleh dilakukan. Apalagi kalau betul melibatkan, Pak Jampitsus, mestinya kan harus melalui prosedur yang benar dong, nggak bisa dilakukan, yang, kita lakukan di luar aturan, ya, kita unlawful, ya, ya ini nggak boleh kayak gini. Nah, tetapi yang karena ini di media itu begitu ramai, diangkatlah permasalahan ini adalah, perseteruan antara, eee, pihak, kepolisian, ya katakanlah ya, ya oknum kepolisian dengan oknum yang ini. Ini kan sangat memprihatinkan buat kita semua, karena ini kasusnya korupsi, ya. Jadi, menurut kita kalau memang ini kita, mengacu pada aturan. Siapapun yang terlibat, apakah orang biasa, apakah itu, eee, aparat hukum, ya, harus Dilakukan penegakan. dilakukan prosedur yang kayak ini, jangan ini. Nah, kalau seandainya ya ini, eee eee, sebelum ke sini begini, tetapi di dalam, media, medsos ini beredar ini dikait-kaitkannya dengan BGN. Karena, kejaksaan, memeriksa ya, eee, seorang, tersangka perwira tinggi, ya Mhm, Brigjen lah, ya aktif mhm, dengan ini. Kemudian ada, surat, edaran itu khusus yang di Jawa Tengah, mhm, ya meminta kepada seluruh, anggota kepolisian yang dipanggil oleh kejaksaan dalam ini tidak perlu hadir. Ini yang memprihatinkan kita. mhm. Ya, kenapa pihak kepolisian itu membuat surat dan surat itu bisa dibaca oleh, publik, itu bisa bocor, kok tidak menghormati hukum. Dibilang kalau misalnya dipanggil oleh, kejaksaan, ya anggota Polri, dipanggil kejaksaan terkait dengan, BGN, nggak usah hadir.
Ini kan nggak betul gitu loh. Nah, jadi yang saya mau katakan tadi ya, bahwa akhirnya, eee, terbangunlah opini bahwa, ini terjadi perseteruan antara, instansi kepolisian dan kejaksaan. Dalam kasus korupsi, ini kan apa namanya, memprihatinkan kita. Ya, andai kata kalau tidak ada kasus BGN, kasus korupsi yang melibatkan Pak Jampitsus nggak diangkat dong, Iya 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 iya. iya kan? Iya iya iya. Nah, berarti ini kan mau menyandera saling sandera gitu Saling loh. sandera. Ini nggak boleh. Jadi kembali lagi menurut saya, nggak boleh kayak begitu. Kembali lagi, Mhm. ya apa premis yang saya katakan tadi, siapapun pihak yang terlibat, orang biasa, pejabat, Harus atau diperlakukan aparat sama, hukum, ya kan, harus ini kan. perlakuan sama. Tetapi harus sesuai dengan aturan, nggak Iya iya bisa iya. ini gitu loh. Pak Hudri tadi menyebut satu istilah, unlawful process. Mhm, Artinya proses yang dilakukan ini bisa jadi di luar prosedur. iya. Kalau itu yang terjadi, Pak, konsekuensinya apa? Iya, kalau misalnya secara hukum, semua tindakan-tindakan itu tidak sah. Konsekuensinya, ya kan, barang yang disita harus dikembalikan untuk sementara. Dan orang yang dirugikan itu bisa menuntut balik gitu loh. Termasuk misalnya nama baik, ya kan. Mmm, Ya ini kan satu ada kerugian material dan imaterial kalau proses itu tidak dilakukan. Nah, masalahnya mmm, bagaimana kita melakukan tindakan ini? Ya kan? mmm, Memang harus ada proses yang kita sebut sekarang ya, sudah, dimungkinkan dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005. Proses, setiap tindakan penyidik, penuntut umum ya ya, itu bisa menjadi objek pra-peradilan. oke. Ya, memang harus akhirnya yang merasa dirugikan, kan Bisa kita nggak tahu, mengajukan ya kan? gugatan pra peradilan. Ya, ya dirugikan itu bisa ini, ya. Tapi kalau misalnya Pak Jampitsus, karena dibilang itu bukan barangnya dia, dia nggak bisa ini. Tetapi nama baiknya dia kan, apalagi Pak Jampitsus ini sedang menangani perkara besar. Iya iya iya. Nah, kan publik tanya, apakah cara-cara ini untuk melakukan delegitimasi proses yang dilakukan oleh kejaksaan? Mmm, Iya kan? iya Ya iya ya. iya. Begini Mas Riyadi, saya nggak mau bicara, ini apa, soal politik, Oke. tetapi ini bisa punya impact politik, Mmm, iya kan? iya iya. Sebenarnya siapa orang yang di belakang ini dan siapa yang dilindungi? Ya, siapa yang dilindungi, siapa yang melindungi? Iya 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 iya. Ini kan jadi, apa namanya, Mhm. menjadi apa namanya, jadi, spekulasi publik. Iya iya iya. Ya kan kita nggak bisa, melakukan begitu, Iya iya ya iya. kan? Eee, jadi tapi, saya nggak mau membahas terlalu jauh itu. Tapi impact-nya itu bisa ini, ke sana gitu loh. Iya iya Dan iya. impact-nya itu bisa apa ya, delegitimasi terhadap pemerintah yang sekarang. Kalau misalnya ini dibiarkan kayak begini ya, akhirnya ujung-ujungnya ini, akhirnya presiden juga, kepala negara juga. Dalam hal ini menurut saya Pak Prabowo bukan sebagai presiden, tetapi dia sebagai kepala negara. Betul Pak Presiden tidak akan ikut campur urusan Teknis tetek hukum. bengek teknis hukum ini. Tetapi kalau ada perseteruan, konflik antara dua lembaga di bawahnya ini, dia bisa harus menyelesaikan. Dia selaku kepala negara. Iya iya Ya, iya. dia sebagai kepala negara gini. Yang menurut saya Pak Prabowo nggak bisa membiarkan kayak begini. Ini, tadi kita di luar sebelum ini menurut saya ada, konflik atau apa istilahnya, Mas Setiadi ini, apa perseteruan, apa namanya, eee, Gedung Bundar dengan, Mabes Trunajaya. Polri ya. Ini jilid satu apa jilid 2 apa kelanjutan yang ini. Nah, kan kita masih ingat dahulu, presiden mengeluarkan peraturan, presiden mengenai perlindungan terhadap, apa namanya, kantor-kantor kejaksaan, ya, dan keluarganya dan rumahnya di ini. Itu kan karena dahulu, kantor Kejaksaan Agung dikepung.
iya kan? oleh Densus 88. Densus 88. Yang Densus 88 urusannya terorisme, urusin perkara-perkara di luar terorisme gitu loh. Nah, itu kan menggambarkan bahwa, eee presiden ini, ya kan, secara dari kacamata saya, dia berpihak kepada salah satu pihak dalam ini dia melindungi apa, Kejaksaan. kejaksaan. Itu kan akhirnya, wibawa presiden itu jatuh. Kenapa dia nggak tegur Kapolrinya aja, "Eh, itu anak buah kamu kenapa ini?" Gitu loh. Kenapa ngepung Kenapa dia harus kejaksaan ya terlindungi? kan? Ya kan. Akhirnya kan, ya ini kita terbuka ini Iya, ya, iya. ini podcast Harus kobor dong ya, obor. ini. Dosen UI harus terbuka ini kan. Karena kita, menggantungkan hidup kita pada Iya, UI Indonesia iya ini ya itu. kan. Jadi kita begini, kenapa Pak Prabowo ini tidak bisa melakukan ini? Kenapa? Apa ada kait-mengkait yang dahulu gitu loh. Belum selesai. Oh, atau Nah, pada saat pemilu. iya begini gitu loh. Akhirnya kan orang membaca kayak begitu. Ini kan menjatuhkan wibawanya Pak Prabowo sendiri. Iya kan? Bahwa Pak Prabowo nggak bisa menindak satu ini karena masih terikat janji dahulu atau bagaimana konflik ini gitu loh. Iya, 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 Ya iya. ini kan impact-nya ini gitu. Iya, iya, Tapi iya. saya nggak mau terlalu dalam dan Iya, gitu. iya. Tapi kasus ini bisa membawa efek seperti itu gitu loh. Rakyat berpikir ke sana kemudian ya. Rakyat bisa begitu. Ya karena buktinya kan, kita juga bertanya-tanya kenapa kejaksaan dijaga oleh tentara. Iya, iya kan? Tentara itu kan bukan aparat keamanan kan, dia Iya, ini kan, pertahanan kan dia kan, bela apa, negara kan. Kepala Biro Penerangan, TNI ya, udah itu kan Heeh, udah menjelaskan, Kapuspen. Kapuspen itu Hmm. menyatakan bahwa perlindungan itu atas permintaan kejaksaan. Tapi saya kan masih saya ingatkan, dulu masih ada loh ininya Perpresnya, presiden yang menugaskan melindungi semua kantor-kantor, Iya, iya, iya. ya ini gitu loh. Kan justru kita bertanya, kok kantor kejaksaan dikawal tentara? Memang ada musuh dari luar negeri yang mau nyerbu gitu kan. Ya kan tentara itu urusannya kan kalau ada serangan dari luar negeri gitu loh. Ya kan? Iya, iya, Kalau iya. soal ketertiban itu, apa namanya, kepolisian gitu. Kenapa nggak dilindungi kepolisian? Itu kan, dari orang awam, gitu. Iya, Tapi iya. kan orang yang, apa ya, sedikit kritis terhadap politik, orang bilang, "Ya karena ada Ada terjadi sesuatu kayak ya. gitu." Dan sebaliknya Pak Kudri menurut saya ya, mungkin secara, normatif ya, disampaikan bahwa ini prosedur dan lain-lain ya kan. Mhm, mhm, Tapi kan kita melihat bahwa jaksa dikawal tentara itu ada sesuatu. mhm, Kemudian ketika polisi, kantor polisi setelah mhm, terjadi penggeledahan ini mhm, dikawal oleh mhm, Brimob, ada pasukan Barakuda, Pak, mhm, di mhm, Polda Metro Jaya. Katanya ada iya, belasan. mhm. Itu kan juga siapa yang mau nyerang Menyerang, gitu kan? Apa Kostrad atau apa yang mau nyerang iya, Polda kan gitu kan iya. jadi kan. Tapi Mas ini podcast kita ini nanti dipanggil, kita Iya, dilaporin. Pak, enggak, aman, Pak, kan kita sama-sama pernah 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 jadi ditahan ya? iya, pernah ditahan, itu nanti saya tanya juga itu kan. Ya jadi, menurut saya, secara normatif bisa saja para pejabat Puspen menjelaskan bahwa ini aturan, tapi kan rakyat Mhm. melihat ini ada sesuatu. Kalau saya melihatnya Mas begini Mas, bukan hanya itu. Jadi, publik ini nggak percaya sama hukum. Nggak percaya sama Orang yang hukum. terlibat kepercayaan itu dia sial aja, Yang kena itu apes nih. apes. Nggak punya pelindung, nggak punya backing, nggak punya duit gitu loh. Iya kan? Oh, iya, iya, Ya iya. gitu loh, akhirnya kan orang bilang, "Ah, udahlah." Jadi ya, dalam kesempatan ini saya mengikutkan, Francis Fukuyama Fukuyama. ya. Dia di dalam, tulisannya itu, menyatakan bahwa, proses penegakan hukum di Indonesia itu dibicara dia kira-kira 4, 5 tahun yang lalu ya, bahwa sekarang bukan sedang, terdegradasi, bukan, malah dia dikerdilkan, ya kan, oleh ini gitu loh. Itu orang luar yang melihat gitu loh. Nah kita yang orang dalam kan kita nggak ngerasain itu. Ya masa kita misalnya orang Iya, yang iya, kena iya. korupsi itu apes lah, ya Iya, kan, iya, iya, ya, iya. yang kena OTT apes gitu loh. Iya, iya, Dia iya. nggak punya backing, nggak punya duit gitu loh. Iya, 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 iya. Apa backing, ini atau backing politik gitu loh. Iya, iya, iya. Mmm, Kalau saya punya istilah yang berbeda dari gimana Francis Mas? Fukuyama, Mmm, Pak Hudri. Saya pernah ketemu dengan seorang, tersangka kemudian jadi terpidana kasus korupsi. Saya bilang sama beliau, saya tak sebut namanya, "Bang, Abang ini kena tebang pilih ya." mhm, "Dinda, bukan tebang pilih.
Ini dipilih dulu baru ditebang. Oh iya, begitu Pak Hudri. Iya. Kembali ke masalah kita Pak Hudri. Tadi saya mengikuti press conference dari Jampitsus, Febri. Yang menarik di press conference itu, Febri menyebutkan kasus-kasus besar yang sedang ditangani. Kasus BGN, kasus Satgas Kehutanan, PKH, dan lain-lain. Yang seolah-olah seperti Pak Hudri bilang bahwa ini sebetulnya beliau itu bukan merespon secara hukum, tapi ini komunikasi terhadap sorotan di media sosial dan lain-lain. Hmm. Itu maknanya apa ya menurut Pak Hudri? Iya, proses hukumnya nggak jalan. Pak Febri juga terpancing juga gitu loh. Hmm. Iya kan? Tapi serba salah menurut saya. Ya kalau Kalau dia dia nggak nggak ngomong, tanggapin disangka benar. iya. Kalau dia Kan nggak dia ngomong, ditangkapin saya nggak kenapa takut. dia kan kok kepolisian bilang kalau Pak Febri GR, kan saya nggak ngebung Pak Febri gitu loh. Ya Iya, kan iya, bisa iya. gitu loh. Oh, bisa begitu juga ya? Iya, oh Pak Febri GR nih. Saya kan nggak singgung gitu loh. Iya kan? Ya Iya, ini iya. gitu. Ya, tapi kalau balik lagi kalau nggak ada klarifikasi kayak gini gitu loh. Iya, Ya iya, kan? iya, iya, Nah, iya. kemudian juga apa ya, itu kalau kejaksaan itu, humas kejaksaan ya, Kapus Penkum. ya kayak Anang itu kan, Iya, dia Kapus menjelaskan Penkum. supaya masyarakat jangan terpancing dan Iya, ini. iya, iya. Loh, kenapa gini? Orang polisinya aja nggak nyinggung kejaksaan, kenapa kejaksa ini? Gitu loh. Jadi Serba sebenarnya salah ya? jadi sebenarnya orang nih tahu yang diincar itu siapa gitu loh. Dan saya kira dalam kesempatan ini ya kan supaya ini kan kepolisian itu ngebuka gitu loh. Kalau memang betul itu ada terlibatkan, ya silakan dong. Ya kita dukung. Siapapun termasuk misalnya aparat kehukuman, termasuk misalnya Pak Jampitsus. Tapi buktiin dong. Jangan sampai kayak bikin fitnah, jangan seperti mau meneror perkara-perkara yang disebutkan tadi itu, jangan Iya. terlalu ngegas gitu loh. Ada kesan gitu ya Pak Loh Hudri? iya kan ini kan dibilang, "Ah, udah dong, gitu sih gitu, tapi jangan gitu dong." Jadi ini apa, message, sinyal Message, ya, kepada Jampitsus, iya, "Udah lu jangan terlalu kenceng." iya, Kira-kira begitu Pak begitu. Hudri? Kan kita membacanya seperti gitu. Tapi jangan ngomong gitu saya dilaporin lah kita. Enggak, kalau enggak. Oh, kalau seorang dosen Ya. Fakultas Hukum UI dilaporin karena berpendapat, Oh, wah, ini bukan sebagai itunya. heeh. Kita sebagai warga Oh ya, negara sebagai yang warga negara dilindungi yang oleh kebetulan konstitusi, iya, bebas gini-gini. Kan kita ngelihat fenomena itu kan kita gitu. Ya kan kalau kita ngelihat lukisan kan sama juga, Mas, iya, ya. ini jelek apa bagus Oke, gitu. kita ngelihat lukisan itu, Heeh, kalau lukisannya itu yang, katakanlah yang abstrak atau yang gitu, kan kita punya berbeda, punya iya. ya cuman kita melihat kesan kita terhadap ini sama juga. Kejadian ini, saya membacanya gitu loh, ya begini. Saya kembali lagi, mudah-mudahan ini podcast-nya Mas Setiadi ini dilihat sama Pak Prabowo gitu loh. Dilihat, Ya, nanti Pak kita kirim Prabowo. ke Pak Prabowo. Kalau misalnya Bapak tidak melakukan ini, ya Bapak yang kena imbasnya. Iya, iya. Ya, imbasnya bahwa Bapak tidak bisa menghandle institusi. Ya, jadi dalam kasus ini ya eh, Presiden Pak Prabowo kan nggak cawe-cawe, kamu menangin ini, menangin ini, enggak gitu. Kamu kerja yang benar menurut prosesnya, ya kayak gitu. Jangan kerja kayak begini, tinggal rakyat ini. Ya kan? Dibilang gini, saya ini udah banyak kerjaan, jangan bikin tambah kerjaan saya yang kayak begini-begini, kan begitu. Saya sebagai wartawan Pak Hudri, kan kita kan melihat fakta dan simptom, apa yang tampak di muka. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan informasi yang dalam di belakang sebagai background. Kalau kemarin ketika peristiwa penggeledahan terjadi, sebagai wartawan saya berpendapat posisi Jampitsus berat. Tapi hari ini, setelah Jampitsus press conference, kan kita melihat wajah kan, dia sepertinya percaya diri. Percaya diri. Dan kelihatannya ini, ya sudah sudah beres ini barang kelihatannya. Kalau kita sebagai wartawan kan melihatnya, ada kemungkinan seperti itu nggak Pak Hudri? Apa solusinya? Kalau saya lihat begini, ya, ya mungkin saya bisa salah, bahwa pihak, kepolisian ini belum punya bukti yang firm Mmm, untuk melibatkan Febri, Pak Febri, ya. Ya kita nggak tahu alat bukti apa yang yang dimiliki. dimiliki, apa saksi, atau dokumen,
atau rekaman, ya kan? Iya Nah, iya iya. Iya. kalau nggak ada ini, gitu loh. Ya ini menurut saya kan pertanyaan karena memang itu, ya dipanggil dia. Kan dulu Pak Febri dalam KPK kan pernah dipanggil, Iya iya iya. iya kan? Iya iya. Iya, saya kira KPK lebih fair dipanggil, Dia lebih nggak taat azas lah, iya taat secara azas kan, prosedural benar. iya kan? Nah ini. Jadi, ini apa namanya, kembali lagi, tadi kan, Mas Setiadi kan menunjukkan simptom. Kalau misalnya kita ibaratkan, orang sakit, simptom sih dia panas, Iya iya iya, panasnya demam, gini, demam kayak gitu, dibawa ke lab. periksa darah. Oh, periksa darah begini begini begini. Oh, ada penyakitnya ini, ada virus, Mmm, iya kan? mmm, Baru di ini kan, lakukan tindakan. tindakan sama ahli virus, dikasih Iya obat kayak gini. iya. Nah, sekarang kalau kita, apa, umpama itu dalam kasus ini, simptomnya kan ada segini, wah ini ada ribut-ribut, diperiksa dong, ada apa nih, ya kan? Ya, ibaratnya apa nih sebabnya orang panas? Oh virus sekali ini. Oh ini masalah korupsi, tanganin korupsi. Jadi, apa namanya, jangan kita, masyarakat itu, dibuat bingung gitu loh. Karena masyarakat ini sekarang kan udah banyak yang pintar-pintar juga. Ada mantan pejabat juga kan jadi masyarakat biasa, Oh iya iya nah, iya iya. kan? Iya 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 iya. Ya, Iya jangan iya. nganggep bahwa ini gitu. Ya bekas presiden bisa jadi masyarakat Iya, juga, yang masih ingat juga ya. melakukan macam-macam, dia Iya bilang, iya. "Wah ini permainan kayak begini, saya udah lakukan," gitu tuh, Sudah paham udah permainan paham ini. kayak gitu. Ini permainan "Oh ini dulu udah saya Pak. juga ngelakuin juga Iya. kayak gitu." Iya 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 iya. Gitu. Ya, saya sendiri sebagai masyarakat juga melihat seperti itu. Mohon maaf Pak Hudri, bahwa ya saya harus jujur lah ya, bahwa kan baik di kejaksaan maupun di kepolisian ya sama-sama ada masalah lah, ya kan. Di kepolisian kita melihat ada banyak, hal yang sudah terungkap. Kalau yang belum terungkap kan harusnya lebih banyak kan, yang sudah terungkap misalnya peredaran narkoba, ya walaupun itu kemudian diatasi sendiri oleh polisi. Bahkan seorang jenderal bintang 2 Teddy Minahasa, gitu kan, dan lain-lain lah. Kasus korupsi, Kakor Lantas pernah juga walaupun ditangani oleh KPK dan lain-lain. Jadi sebetulnya wajar kalau masyarakat seperti saya berpendapat atau melihat simptom ini perang ini aja ini ya kan. Kalau saya pandangan saya itu keliru nggak Pak Hudri? Ya benar, nggak salah gitu juga, ya betul sekali. Apalagi kita, ini kan dengan, tekadnya Pak Prabowo, ya kan, mau memberantas, korupsi, ya kan. Saya kira, ini kan, saya kira ya momen ini, ada baiknya juga Pak Prabowo itu ini kan, karena kan yang sulit, apa namanya, yang korupsi yang melibatkan aparat hukum korupsi yang ya kan. Nah, jadi dalam hal ini saya kira Pak Presiden ini ya harus meminta ke petinggi, eee, Kapolri ya sebagai dia aparat hukum, penegak hukum juga dengan Kejaksaan Agung ini ya, Pak Presiden minta supaya ini jangan, berlarut-larut, harus tuntaskan, ya kan. Dituntaskan itu seperti apa saran Pak Hudri? Siapapun kalau misalnya kalau ini merupakan hasil korupsi, misalnya hasil bukan korupsinya, tapi ya kalau memang ini ada, pemerasan atau misalnya ada suap dan itu, tindak. Jangan apa namanya, ini kan apa, sehingga ada apa ya, legacy dari Pak Prabowo. Oh Pak Prabowo ini loh, ini. Kan kita nggak tahu ini ya, jangan-jangan ini perkara perkara warisan masa sebelum Pak Prabowo jadi presiden kan. Tapi akibatnya dia rasakan sekarang kayak gitu gitu loh. Nah, saya kira kalau memang Pak Prabowo mau meninggalkan legacy terhadap, apa, proses hukumnya, dia lakukan kayak gini. Kan kita tahu ya, menurut survei-survei ya katakanlah menurut masyarakat Transparansi Internasional bahwa, eee institusi yang nggak dipercaya dalam penegak hukum itu, ya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, hakim, ya kan. Kalau memang kita tidak ini, ya kan, kita percaya bahwa survei itu memang gitu loh. Kembali lagi ke rumus yang tadi,
Orang kena korupsi yang apes gitu loh. Iya, 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 saya itu yang setuju. nggak boleh kita gini. Iya. Orang korupsi ya korupsi gitu. Ya, itu menurut saya. Kalau misal ini ya, kan nanti ini pakai hukum adat nih. Ya, pakai hukum adat artinya diselesaikan musyawarah. Itu nggak bisa. Nggak bisa ini selesaikan secara adat gitu loh. Iya, Ya, iya, iya, iya. udahlah jangan ribut-ribut nanti gini loh. Gitu loh. Iya, iya. Jadi saya lah, nggak usah saya membawa nama-nama orang lain, mengharapkan harus ada kejelasan, ini perkara apa kayak begini, ya Jadi kan. polisi yang harus Kalau misal polisi salah, ya harus salah gitu. Termasuk misalnya orang yang dirugikan, nah itu juga. Iya. direhabilitasi. Tapi kalau misalnya orang yang dirugikan, mungkin polisi benar. Ini barang-barang haram ini, ya kan. Tapi kalau misalnya barang ini legal, sah, mestinya dia mengajukan keberatan, majuin pra peradilan. Saya keberatan, digeledah, disita. Jadi Iya, bisa ya? iya, harus begitu loh. Gitu. Karena Pak Febri sudah mengakui rumah yang disentul kan rumah dia. Hmm. Cuma dia menyatakan bahwa itu barang ada pemiliknya, artinya bukan milik dia. Artinya Hmm. Pak Hudri menyarankan ajukan pra peradilan untuk penggeledahan tersebut. Iya, kalau misalnya kayak gitu. Bisa dilakukan ya, Iya, seperti yang dilakukan Roy Suryo kemarin iya, kan dia betul, iya, memperapradilankan iya, kan? iya, itu aja Pak peradilan. Iya, iya. Kita nggak tahu itu misalnya rumah itu punya Pak Febri, kalau dia sewain, Iya, iya. ya kan, Kalau dia sewakan berarti dia penyewanya ya? kontrakin lah, Iya, iya, misalnya iya, ke iya. orang, itu kan kita nggak jelas kayak gitu loh. Iya, 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 Kita iya. belum tahu, makanya harus jelas. Jangan Iya, iya. diselesaikan secara musyawarah. Ya kan menurut suka gitu pakai hukum adat gitu loh. Diselesaikan secara Selesaikan adat. secara adat ini, adatnya udah beres belum? Kan gitu kan. Biasanya kan itu Pak Iya, pertanyaan, ini adatnya 86 udah beres belum? 86 86 ya kan, 86 ya kan. Nah ini menarik ini. Ini luar biasa ya. Jadi sekelas Jampitsus pun bisa seperti ini kejadiannya ya. Iya, Kalau menurut Pak Hudri, ini ada kaitannya dengan sebelumnya nggak sih? Dengan iya. BGN, dengan ini, dengan yang Itulah yang saya awal pembicaraan kita tadi, ada atau nggak menurut Pak Hudri? bisa dan tidak. Tapi saya, ya jawabnya nggak dan nggak gentle gitu ya. Kita mesti jawab nggak boleh kayak tengah-tengah ya. Hmm, Menurut saya ada kaitannya. ada kaitannya. Jadi ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Febri terhadap kasus, kan banyak banget itu Iya, ada, belum tentu BGN lah. belum tentu BGN, kan Hmm, ada duit yang 13 triliun atau berapa yang ditumpuk dari oligarki dan iya, lain-lain. Artinya musuhnya ini orang kan banyak juga nih, iya, Pak Hudri. iya, Terlepas juga belum tentu dia benar ya dalam hal ini. Kan belum tentu Febri benar juga. iya, Kita harus fair. iya. Tapi yang pasti kalau saya sebagai wartawan yakin dia juga musuhnya banyak Oh benar. iya. Kalau misalnya ada yang balik yang tadi saya katakan, kalau misalnya ada bukti, panggil Diproses, panggil, "Pak, ini panggil. Bapak ini gimana? Ini rekamannya begini, Bapak dulu ketemunya di sini, ini ada CCTV-nya." Dia mau ngomong apa? Atau ada PPATK-nya misal. Kalau Iya, PPATK bisa. mungkin nggak ada lah Iya, ya. iya. Ya karena ini nggak lewat bank, makanya ini gitu loh. Hmm. Ya, ini. Iya, 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 iya iya, kan. iya. Jadi lewat Bank Samiun gitu. Jadi karena ini belum melalui proses pemanggilan dan lain-lain, Pak Hudri sebagai dosen hukum UI hampir bisa memastikan ini unlawful proses. Iya. Konsekuensinya ini tidak sah. Sayang juga ya, sudah capek-capek malam-malam begadang sampai pagi Pak Hudri. Apa? Ini kan timnya begadang sampai pagi. Iya. Udah nggak tidur gitu kan, geledah-geledah kan, ada kamera. Tahu-tahu di ujungnya nggak sah misalnya, kan kasihan juga. Iya, iya. Ya cuman yang balik lagi ini, kalau nggak sah nih prosesnya, Ya misalnya nggak tapi sah. barangnya nggak benar, takut juga gitu loh. Jadi ini cerita yang lama nih Mas. Heeh. Apa namanya, uang setan dimakan jin. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Saya dulu ingat Pak Hudri, di era Pak SBY juga pernah terjadi konflik yang luar biasa antar institusi penegak hukum. Iya, iya. Waktu betul. itu antara polisi dengan KPK. Iya. Kemudian Cicak buaya. muncul istilah cicak dan buaya. Cicaknya KPK, polisi disebut buaya. Apes bener ya polisi Tapi disebut gini, buaya. pada waktu itu ada perannya Pak Mahfud.
sebagai ketua MK. MK dan Pak SBY sebagai presiden Presiden itu. menerbitkan Perpu, Ya, menerbitkan Perpu. ya itu kan. Kalau nggak ini kan nggak selesai itu. Jadi ya kita juga harus ini juga kita memberikan hormat juga ke Pak Mahfud waktu itu kan berani. Iya, 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 Dia iya, bilang ini coba proses dengan ini, makanya diproses gitu loh, iya, 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 ya kan. Ya, kalau enggak kan ya itu gitu kan. iya. Dan waktu itu presiden ada keberanian juga, dia mendeponir Iya, Hamzah dengan Bibit Samad. ya Chandra. Chandra Hamzah dan Bibit Samad. Iya. Kasusnya Hmm. dikesampingkan, deponering. Hmm. Iya, iya, iya. Saya ingat betul itu. Walaupun secara fakta hukum mungkin masuk, tapi demi kepentingan Iya. yang lebih besar di Ya, deponering. jangan main buka-bukaan lah gitu. Iya, iya, iya. Itu Pak Chandra Hamzah harus berterima kasih itu ya kan. Nggak jadi masuk Ya, gitu. itu bisa gitu ya. Nah, apakah kalau ini mau pakai hukum adat, ya, tapi hukum adatnya jangan hukum adatnya agak cantik sedikit lah. Libatkan misalnya kayak Mahkamah Konstitusi gitu dulu, gitu kan ya. Nanti Bisa ya? Ini bisa aja. apa ini? Saya lagi mikir jalan keluarnya nih bagaimana? Ini udah kejauhan ini 2 hari ini Pak, menurut saya. Oh, menurut saya gampang aja utak-utik soal aturan di KUHP mengenai tata cara penggeledahan penggeledahan. gitu. Kan nanti kan Mahkamah Konstitusi kan akan Memutuskan. iya, itu kan nanti kan ini ya, Mahkamah Konstitusi itu kan sebenarnya perdebatan soal teori dan praktik ya. Itu kan perdebatan intelektual sebenarnya di sana. Ya, kita lihat gitu. Ya, coba ini masing-masing pihak ini ya kan berdebat kayak begitu, nanti Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi akan berdebat gitu loh. Dia akan ya kan akan kasih pendapat. Wah, ini nggak begini. Kalau itu kan bukan soal aturan yang salah, itu kan penerapannya. Ini bukan dia akan bilang dia kan menolak nih Iya, iya, perkara. iya. Oh, ini sebenarnya Iya, iya, perkara iya. ini bukan ini Iya, bukan iya, iya. soal ini udah aturannya udah benar kok. Ini penerapannya aja kan gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya nggak ada yang kehilangan muka gitu loh ya. Iya, iya, Kalau iya. mau pakai hukum Jadi iya, adat ya. ya Saya kira ya kita tentu berdua setuju ya Pak bahwa siapapun yang bersalah, jika memang bersalah harus dilakukan penegakan hukum. iya. Itu Poin tidak perlu diperdebatkan. Iya. Namun kita juga berpendapat bahwa jika ini abu-abu dan nggak jelas, ya harus dicari jalan keluarnya kan. Jangan sampai ada orang yang belum jelas kemudian menjadi korban. Iya, sebenarnya itu kalau kita bicara ini kan soal politiknya ya. Kalau hukum ya, itu kan nggak ada abu-abu. Dia benar atau Iya, salah kan. iya, iya. Iya kan? Tinggal dibuktikan aja ini barang siapa ya Siapa kan? ini. Nah, gitu kalau dari hukum itu, ya kan. Nah, tapi yang kalau kita bicarakan ini kan sebenarnya bukan soal hukum. Ya Iya, kan? iya, iya. Yang tadi ini. Iya, Ini ini soal di luar politik hukum ini. supaya ini, ya kan. Jadi kita sih tetap menginginkan supaya ini terbuka, jangan ada kejadian kayak yang lain. Ini kan dong dibongkar gitu loh ya. Kayak misalnya dahulu ya waktu itu Pak Mahfud sebagai Ketua Kompolnas, dia Menko Polhukam, waktu itu masih Menko Polhukam, Ex menurut officio undang-undangnya Ketua Kompolnas. ex officio. Dalam kasusnya siapa namanya Sambo, ya kan? Ferdi Sambo. Ya Freddy Sambo dibilang periksa, ya kan? Nah, apakah dalam kasus ini Ketua Kompolnas sekarang ini, walaupun undang-undang bilang ini, kan kalau usulan dari tim reformasi percepatan itu mau memperkuat kedudukan Kompolnas dan sejajar. Kompolnas ini dia tidak di bawah undang-undang Iya. ini, ya kan? Iya, Tapi tidak di bawah undang-undang menurut Polri. saya, walaupun belum ada undang-undangnya, semangatnya ini yang dipakai lah. Ya. Ketua Kompolnas, ya, Ketua Kompolnas menurut saya harus memulihkan pendapatnya dia begini. Sebaliknya juga Komjak juga harus ini. Karena ini kan mempertaruhkan nama baik kejaksaan dan kejaksaan ini sedang menangani banyak perkara korupsi yang besar. Iya, iya, iya.
ya, jangan kapus pen yang ngomong dibilang yang ini. Tapi kan dia terpancing orang yang saya bilang polisi bilang belum, lu GR aja lu. Orang saya nggak bilang itu duitnya Jampitsus kok, kan gitu kan, ya kan? Iya, Iya 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 iya. iya kan? Iya iya iya. Ya, tapi itu gitu. Harus gitu ya gitu loh. Baru nanti kepala sukunya Pak Presiden gitu loh. Iya iya. Ini di luar hukum ya, Pak? Hmm. Ya, tapi ada kaitannya juga. Menurut Pak Kudri, yang paling diuntungkan dari keributan ini siapa? Yang diuntungkan, Ya, menurut saya koruptor. Hmm. Koruptor ini dia kan tahu, oh, biarin udah pada berantem loh, kayak gitu loh. Ya kan? Sama calon koruptor ada yang sedang diadili, dia koruptor juga dalam secara sosiologis. Tapi secara sosiologis dia belum, ya kan? Ya artinya oh ini barang bisa ke gue juga nih, ya kan? Ya kan? Dia yang diuntungkan. kalau Pak Jokowi ini ketawa atau gimana nih? Langsung ke sana. Enggak, kan ini terus terang nih Pak, kan ada yang menganggap bahwa Kapolri masih masih Pak Jokowi, Febri Pak Prabowo. Nah, ini dengan ini dia ketawa atau gimana Bukan perkiraan? ngomong politik, ngomong hukum. Iya, makanya tadi Oh saya tadi bilang, luar hukum. ya di luar hukum kan tadi saya udah bilang, Pak ini di luar hukum gimana nih, ya kan? Ya dia diuntungkan Pak Jokowi. Pak Jokowi diuntungkan ya. Diuntungkan dalam posisi seperti ini, ya kan? Pak Jokowi bilang, Pak Prabowo emang enak jadi presiden. Enggak, satu itu Pak Hudri. Yang kedua, orang tidak lagi menyenggol-nyenggol soal gelar adatnya yang di Lampung. Ya kan Iya, banyak iya, dikritik iya, ya kan. iya, Nah, iya. sekarang ini belok ke Oh itu dari opini, ya iya, kan? dari sisi opini kan langsung belok ini, langsung hilang kan gitu kan. Itu di netizen yang ini, ini kasus ini cuman Untuk nutupin. mengalihkan isu MBG gitu loh. Ada atau MBG. Gitu loh. Iya iya. Atau mengalihkan isu kenaikan BBM kayak gitu loh. Iya 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 Ya, iya. bisa juga bilang, ya dari politik ya. Iya iya iya. Jangan eh, Iya iya. apa Ini soal lain Pak Hudri. Mumpung kita ketemu ini ngomong sesama seaktivis nih. sesama aktivis, tapi enggak ini kawan-kawan Obor Rakyat, mumpung kita bertemu dengan dosen hukum pidana di Universitas Indonesia, kita harus bertanya soal kasus yang lagi hot juga. Oke. Kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Yang tersangkanya hari ini, yang sudah maju jadi terdakwa Dr. Tifa, dan yang lagi memperadilankan itu Roy Suryo. Kalau Pak Hudri melihat perkara ini bagaimana? Ini ya komentar pertama saya, banyak catatan komentar saya. Pertama, masalah saksi mahkota muncul lagi. Ya kan? Saksi mahkota, ya ini buat edukasi publik, itu adalah seorang saksi ya di dalam perkara yang dia jadi saksi, sebenarnya dia juga menjadi terdakwa. Atau sebaliknya yang lawannya yang dia terdakwa, dia akan menjadi saksi saya. Secara secara etis ya, saksi mahkota itu tidak benar. Jadi agak sedikit ini sedikit luas sedikit ya. Jadi dalam hukum acara pidana kita ada yang menyatakan inquisitor sama akusator atau adversarial non adversarial. Jadi kalau orang dalam sistem civil law ya Eropa Barat disebut akusator dan inquisitor. Tapi kalau orang-orang Amerika ya Anglo-Saxon itu bilang sistem adversarial dan adversarial. Yang adversarial itu sandingannya itu akusator, artinya memberikan hak-hak yang luas yang sebenarnya itu kepada orang yang dituduh, disangka apa-apa namanya melanggar hukum pidana. Ya, dia diberi hak untuk melakukan pembelaan untuk saya ini. Sedangkan sebaliknya itu inquisitor dia tidak diberikan mempunyai itu. Sandingannya itu non adversarial itu loh. Nah, hukum pidana yang modern itu adalah akusator.
Apa hukum pidana modern itu? Adalah satu hukum acara pidana yang melindungi hak asasi, ya. Artinya orang yang berhadapan dengan hukum, ya, melakukan itu, secara konstitusi dia dilindungi. Karena hukum pidana itu akan melanggar sanksi daripada hukum pidana itu akan melanggar hak asasi orang. Iya. Ditangkap, Iya, ditahan, iya, iya. disita, Iya, iya. dihukum. Harus Gitu. diberikan kesempatan membela diri. Supaya jangan ini dilanggar, diberi kesempatan itu. Ya, hak-haknya itu pembelaan ya, bantuan hukum, ya artinya boleh didampingin itu gitu. Termasuk yang terakhir itu bahwa orang yang bermasalah dengan hukum itu, ya kan, dia juga mempunyai hak untuk mengajukan bukti perlawanan yang bersamaan kepada pengadilan. Jadi bukan dia menyangkal, ya. Yang kalau inkuisitor itu ada sistem peradilan pidana itu penuntut umum, ya, mewakili publik, ya. Dia yang membawa perkara ini ke pengadilan, Iya, iya. ya kan. Menurut azasnya siapa yang melaksanakan hukum itu, ya istilahnya siapa yang Mendalilkan, dia wajib membuktikan. membuktikan. Nah, kita tahu bahwa hakim itu bekerja berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa. penuntut umum ke pengadilan itu. Nah, haknya selama ini, haknya si terdakwa hanya menyangkal keberatan terhadap bukti itu. Ya kan? Kalau dia mau mengajukan bukti, statusnya itu adalah untuk meringankannya dia. Ya misalnya, ya kan, ahli atau surat itu, ya kan, hanya statusnya itu untuk menolak, ya, mendinai, ya, ininya bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut. Nah, kalau yang modern itu, hakim itu, ya, eee, hukum acara itu ya, membolehkan hakim menerima bukti, ya dari apakah itu saksi, ahli, dokumen dari orang terdakwa itu yang status pembuktiannya itu sama dengan apa yang diinginkan Yang oleh jaksa penuntut. itu, Jadi statusnya sama itu sama. harusnya. Kalau ya semangatnya itu kan, kalau secara hukum besarnya itu semua orang berkedudukan sama, Di depan. equal before the law. Nah, kalau di di hukum pidana itu ada azas praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Innocent. Nah, sebenarnya kalau memang azas itu dikembangkan itu, ya posisinya antara penuntut umum dengan terdakwa, dia kan Sejajar. sejajar. Iya kan? Kalau dalam teori yang modern itu. Nah, hakim ini dia sebagai wasit. Ya. Ya, di Indonesia bukan wasit dia. Wakil Tuhan. Dia ininya Tuhan gitu loh. Wakil Tuhan. Wakilnya Tuhan. Kita Iya. tanya Tapi Tuhan yang mana nggak tahu surat kan. kuasanya mana. Ya kan, kok wakil Tuhan korupsi gitu. Iya. Tapi enggak lah, dolar ya. Wakil Tuhan bininya 4. Jadi hakim sebagai wasit yang tengah itu, dia harus fair menerima. Jadi bukti itu yang diajukan terdakwa bukan statusnya untuk menyangkal ini, tetapi bukti itu kedudukannya sama dengan ini. Itu yang dengan sistem akusator. Inquisitor sebaliknya gitu ya. Nah, di dalam kasus yang saya bilangkan, kita kan bicara tadi saksi mahkota, ya. Dalam fairness-nya ini, ya, jangan dong dia didudukan jadi saksi yang nantinya memberatkan dia di dalam dia perkara terdakwa, dia juga jadi saksi di Ya, kasus itu. lain. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, Itu iya, kayak iya. ini. Jadi catatan pertama saya, loh kok jaksa Undang-Undang 20 tahun 25 yang kita sebut KUHP baru, ya kan? Nah, jadi itu ya KUHP yang lama, Undang-Undang 8 tahun 1981 itu kan disebut karya masterpiece. Masterpiece. Itu dibilang karya agung dulu ya. Walaupun ada katanya peninggalan Belanda. Ya kayak itu dulu ya. Oh.
Loh, sekarang ini kan mestinya lebih mahagung gitu loh ya, gitu. Karena semangat dari undang-undang yang baru itu yang kita bisa lihat di dalam penjelasan Undang-Undang 20 itu adalah karena ekosistem politik kita sudah Berubah. berubah kayak gini, dia harus mensejajarkan kayak gini. Nah, di dalam situasi seperti ini, ya kan, ya janganlah kejaksaan, penuntut umum, ya mengerjakan apa yang kita kritik yang lalu gitu loh, ya kan. Udah nggak Oh. ini kan. Nah, di dalam sebelum ada undang-undang, yang baru ini, banyak, bukan banyak, ada beberapa, perkara ya ke Mahkamah Konstitusi, ya, yang masalah saksi, ya kan. Kembali lagi saksi mahkota itu tidak secara, terang ya, jadi itu, lex serta gitu ya, artinya tidak jelas di dalam Ditegaskan. ditegaskan itu, tapi itu ada praktek. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi nggak bisa, Melarang. bukan, memutus perkara yang Hmm. kebiasaan bukan kena undang itu. Tapi di dalam hal itu, ya Mahkamah Konstitusi itu memberikan pendapat, ya. Semestinya dibilang saksi mahkota itu bisa aja dipakai, tapi dengan syarat kurang bukti, Iya, 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 iya. kurang saksi, Mhm. ya kan? Iya, iya, iya. Masa karena kurang bukti saksi orang salah Dimajukan. dibebasin, Iya, iya, iya. nggak benar juga kayak gitu. Iya, 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 iya. Jadi saksi mahkota seperti kayak begitu bisa dibenarkan Kalau kurang bukti dengan dan kurang syarat. saksi. Jadi boleh dengan syarat, subject to, ya. Boleh tapi syaratnya ini. Nah, di dalam kasusnya ini, Tidak memenuhi saksinya syarat. 200 Iya, iya. Tidak memenuhi syarat. tidak memenuhi syarat Iya, itu. nggak boleh. Artinya apa? Iya. Ini, ya kan, ini kan sebenarnya mau ngadu domba nih Iya, sebetulnya. iya, iya, iya. Ya kayak gitu. Biasa, polisi juga gitu, Pak Mhm, Kudri. Kalau ada 5 orang maling, ya kan, mhm. ditangkap. Udah lo ngaku aja, sebelah udah ngaku, kan gitu kan. Iya, Sambil nginjek pakai ini kan, iya, iya, kan iya. gitu kan. Jadi Eh, komentar saya pertama, ya sudah, jangan teruskan. Kan kita mau semangatnya itu mau meningkatkan kualitas. kualitas peradilan kita Iya, iya, itu iya, iya. satu, ya. Kan untuk mencapai cita-cita undang dasar itu juga nggak seperti, Iya, iya, iya. Ya membalik ini tangan, perlu proses. Nah, proses ini kita ini, kalau misalnya, ya kan, ininya apa, perbuatan kita ini, ya casing-nya baru, isinya lama gitu iya, loh. iya, iya. Ya, Berarti kalau saksi mahkota masih diterima, ini isinya masih lama ya? masih lama. Casing-nya aja yang baru. Iya, Itu iya, iya. komentar yang pertama. Bisa disebut peradilan sesat nggak? Enggak sih. Kalau Enggak ya? peradilan sesat itu sama sekali enggak, ini enggak peradilan sesat ya. Nggak sampai ke sana ya? Misalnya kalau peradilan sesat, artinya peraturan yang ya, prosedurnya nggak diikutin, ya dia maunya sendiri, dia menemukan ini dan nggak ada bukti ini. Enggak, ini sih enggak peradilan sesat. Tapi ini, apa, Peradilan dengan casing baru, isi ya lama. tapi itu semangat untuk ini ya Belum tercapai. itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ini kan, apakah, kita akan, menjadi tahu, ya kan, eee, ijazah yang di-upload oleh Sandi, siapa ya? Iya, Sandy. Itu Sandy ya. Asli, itu itu asli ya, yang sama dengan dijadikan punya Pak bukti, Jokowi. ya nggak? Nggak, Yang asli dijadikan bukti sama polisi. yang dijadikan bukti sama polisi yang akan bawa itu, sama nggak Iya, iya. sama ini? Itu poinnya. Iya kan, Pak? Poin utamanya Nah, itu. kalau misal sama, Roy Suryo dan Tifa, tapi Tifa kan nggak kena dia merusak. Dia yang kena merusak itu Roy adalah Roy Suryo. Suryo, katanya dia merusak kayak begitu. Dia bilang aslinya kayak gitu. Di dalam, hukum, cyber law, ya hukum cyber ini, yang menjadi bukti pertama itu adalah siapa yang mengupload ya, mengunggah ya namanya. Pertama kali Iya, itu upload unggah ya, mengunggah. mengunggah itu. Jadi siapa uploadernya ini? Harus jadi saksi. Dia yang menyanyikan itu loh. Nah, ketika menurut cyber law,
Kalau itu sudah dijadikan masuk ke dalam sistem, internet dan konten itu bukan lagi barang pribadi, Jadi ranah publik. ranah publik, ya kan? Nah, kalau yang, eee, katakanlah misalnya, ya dulu Roy Suryo merubah-rubah nih, Iya, dianggap ya, begitu kan? dianggap misalnya, ini ada si Sandi punya siapa namanya Sandi itu ya, Iya, Sandi yang memposting pertama kali itu di X, terus di-copy sama Roy Roy Suryo. Suryo, terus diutak-utik gitu loh, Iya, nggak sama. heeh. Nggak bisa juga merusak, karena Itu itu data bukan publik kan? ya udah publik itu loh. Iya, dan dia Ya, dikenai pasal mengubah dokumen nah, i nah, sekarang di dalam praktek ini, ya kita lihat sehari-hari kejadian itu. Kan sekarang foto orang tuh bisa iya, yang pakai AI. cakep jadi jelek, yang jelek jadi Iya, cakep, iya ya iya kan? iya Apa itu kena juga, kena pasal itu. iya Dan ini juga kita juga kepada pemerintah, ada sebagian dari undang-undang materi undang-undang ITE itu dijadikan KUHP yang baru, di undang-undang KUHP yang baru itu, iya, ya mhm, kan. Tetapi ada yang tetap masih berlaku, salah satu pasal yang kayak gini, ya dia masuk terobos ke dalam sistem, internet yang secara melawan hukum, iya. ya misalnya itu Filosofinya kena kan itu, itu kan? terus dia merusak kayak gitu. Iya iya. Ya kan? Tapi ini, menurut saya sebaiknya ini dibuat undang-undang tersendiri, jangan karena undang-undang ITE ini dulu sebenarnya untuk Transaksi e-commerce, keuangan kan? e-commerce Iya, orang e-commerce, transaksi yang ingin keuangan. ini loh. Dan kita undang-undang itu mengadopsi undang-undang yang berlaku di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Iya iya Kita iya. mengadopsi gitu, kayak ambil gitu, terus kita sesuaikan Iya gitu. iya iya iya. Nah, Iya iya. jadi pembuat undang-undang itu nggak punya intensi asmabur nuzulnya Untuk untuk memenjarakan memenjarakan orang rakyat ini. Indonesia. Bukan, enggak, maksudnya iya, tapi itu tidak maksudnya untuk mempermasalahkan, ini kan apa, pencemaran nama baik, Iya ya. menghina ini, Yang sekarang kan dipakai untuk untuk itu. memenjarakan rakyat Indonesia dengan dalih Iya, pencemaran nama baik lewat ITE, kan iya begitu, iya, Pak Kudri? lewat ini gitu loh. Iya. Nah, jadi, itu, komentar saya nanti ya, kita akan terbukti ini siapa yang pertama yang Meng-upload ini, dan yang pertama yang di-upload itu sama atau atau tidak tidak. dengan bukti yang dimiliki polisi. Andai kata itu tidak sama, betul lah nih ijazahnya Pak Jokowi benar yang ini, ya kan. Yang tidak sama ini, yang disalahkan bukannya Roy, Roy, yang adalah dia meng-upload. yang meng-upload. Harusnya kan itu Nah, logikanya. dalam kasus ini, si Sandi itu nggak pernah dijadiin saksi. Karena dia orangnya Jokowi katanya. Katanya. Iya, Saya nggak tahu, iya katanya kader orang dekat. PSI lah, Hah? kader PSI. Iya, katanya ini Iya ya. itu kan. Jadi itu ini, ya nanti kita lihat gitu. Jadi ini, catatan yang kedua. Yang catatan ketiga, ini ijazah ini menyangkut pribadi atau publik. Nah, itu pertanyaan penting itu, Pak. Nah, Menurut Pak Hudri ini dokumen pribadi atau publik ini? Ijazah ada Pak dua Jokowi. alasan ini publik. Publik, Pak. Pertama, dia menyerahkan, Ke KPU. ke KPU fotokopinya. Artinya ini barang udah menjadi barang publik. Karena yang dimasalahkan itu adalah ijazah yang fotokopi, yang dilegalisir, yang tidak ada tanggal legalisirnya, ya kan, sudah menjadi barang publik. Itu adalah karena, apa namanya, menurut saya sudah menjadi, domainnya publik. Domain publik. Alasan kedua itu adalah Komisi, Informasi, KIP. KIP itu meminta. KIP itu urusannya informasi publik. Bukan private. KIP juga, Iya. bukan Komisi Informasi Informasi Publik. private. Private, tapi ini publik loh. Iya, iya. Ya, gitu loh. Itu kalau misalnya memang Pak Jokowi bertahan itu, kenapa dia dipanggil dulu datang? Bukan datang, mengirim orangnya gitu loh. Kan dia gini kayak gini. Kalau dia menganggap ini pribadi ya Ya kan? dia bilang, Bapak Ibu salah, ini barang pribadi kenapa diinikan publik? Oh, KIP nggak boleh nanya-nanya kan Nah, gitu itu kan. loh. Harusnya begitu ya. Jadi dengan dua alasan itu, Ijazah ini publik. jadi publik.
Ketiga, kemudian komentar saya, bahwa apa yang dilakukan Roy Suryo dan dahulu Rismond, ya dahulu nih ya, Dahulu kala. dahulu, itu kan sebenarnya mau menegakkan benang basah Gitu ya, menegakkan benang basah ini. maunya. Artinya supaya ini kan publik ini benar nggak apa yang dilakukan ini? Kan korbannya juga, Iya ya iya ini iya. kan, Iya iya. ya mulai ini gitu loh. Kan, nah menurut KUHP, baik KUHP yang lama maupun yang baru, kalau orang melakukan suatu tindakan yang bisa menimbulkan pencemaran nama, memfitnah orang ya, tetapi untuk kepentingan publik dia nggak bisa dihukum. Contoh, seorang ahli forensik, ya kan, dia memberikan keterangan kami ini, terus misalnya dalam kasus pemerkosaan, dia kan mestinya nggak boleh, menurut saksinya dia nggak, menurut sumpah dokter dia nggak boleh. Membuka. Tapi dia bilang, ini vaginanya ini sampai di Iya iya. sini sobek, begini-begini, Ada dugaan diperkosa. bahwa sebenarnya itu juga sebelumnya sudah tidak Iya iya. gadis lagi, Hmm. sudah ada sobekan Oh, kayak gitu. Itu kan membuka mencari, tapi menurut undang-undang nggak apa-apa karena untuk kepentingan gitu. gitu. Nah, di dalam KUHP yang baru dan itu, seseorang ya kan tidak bisa dihukum karena ini, karena memang diperintahkan oleh undang-undang gitu loh. Jadi orang membuka rahasia itu karena undang-undang itu. Misalnya hakim, dokter kayak contoh ini. Ya. Nah, jadi cara berpikir seperti itu juga sama dengan Iya iya iya. ketentuan di dalam KUHP itu bilang, Iya iya. kalau orang membuka aib orang, tapi untuk kepentingan ini, ya kan, dia nggak bisa dihukum. Iya 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 iya. Nah, itu komentar ketiga Iya saya. iya 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 iya. Iya. Hmm. Ini pertanyaan terakhir soal Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ini saya berandai-andai Pak Hudri. Seandainya, kan boleh nanya seandainya kan Pak. Seandainya Bapak menjadi satu-satunya majelis hakim yang mengadili kasus Roy Suryo dan Tifa. Hmm. Keputusannya Pak Hudri membebaskan atau menghukum Roy Suryo dan Tifa. Ini seandainya. Tapi seandainya juga harus ada syaratnya dong. Iya, apa syaratnya apa, Pak? Jadi seandainya ya, syarat-syarat apa yang dikemukakan oleh Roy Suryo dan Tifa itu, dia nggak bisa dihukum. Kalau itu yang dia benar gitu loh ya. Apa Oke. yang dia itu loh. Jadi kalau syaratnya yang disampaikan oleh Roy Suryo dan Tifa, kalau Pak Hudri jadi hakimnya, Bapak bebaskan dia. Oh iya Karena iya. itu bukan kepentingan. Jadi kan ada mens rea, Iya, maksud mensrea. jahat, niat jahat. Iya Dia iya. nggak punya niat jahat untuk ini kan, Iya iya iya. itu loh. Iya Dia cuman efeknya memang ada. iya. Iya. Tapi kan Pak Jokowi ini bukan presiden lagi gitu loh. Iya iya. Nggak bisa menyatakan gara-gara misalnya nih, Iya. betul Roy Suryo itu dibebaskan sampai dibebaskan. Kan nggak mengakibatkan keputusan-keputusan Pak Jokowi yang waktu presiden kan batal, enggak kan. Paling jauh nih. Malu, Malu. Keduanya mungkin gini, gaji presiden hilang. hilang, pengawalan nggak ada, hak-hak ini nggak ada gitu. Nggak, katanya ada juga, kata teman Bapak juga di UI, Prof. Susi. Hmm. Kata dia kalau terbukti salah itu utang negara jadi utang Jokowi. Namanya Prof. Susi kan agak koboi deh kan. Itu kalau ini jadi Iya utang Susi, dari internasional. HI. Nah, ini koboi kan di sini ya kan. Kalau itu terbukti palsu utang negara jadi utang pribadi tuh. Wah, saya Iya. ketawa, dia bercanda sih ya. Dia Iya bercanda. secara politik ya mungkin ya, Secara tapi secara politik hukum ya. nggak bisa. Secara- Jadi gitu ya. Jadi tadi apa ya, saya terlupa satunya lagi ya, bahwa dalam proses yang kayak misalnya ya, jadi saya berharap hakim kan tadi nanya saya, Seandainya jadi hakim. harus berpikiran progresif. Apa tuh progresif? Bukannya dia terlalu ke kanan-kanan atau ke kiri-kirian, bukan progresif. Yang dimaksud progresif menurut Prof. Hasipto itu, ya kan, begini, dulu kan azas apa sih gunanya pengadilan itu untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Iya. Nah, Pak Hasipto bilang, ya kan, harus progresif.
Boleh menegakkan hukum, boleh menegakkan keadilan, tapi harus ada manfaatnya buat publik, Iya Pak. iya iya, harus ada Kalau manfaat. misalnya Nggak ada manfaat. menegakkan hukum, terus menegakkan keadilan, entar nggak ada manfaatnya untuk apa gitu loh. Iya iya Nah, sekarang ya kan, hakim itu harus berpikir progresif, iya iya. bukan untuk meringankan, membebaskan Roy Suryo dan bukan itu, ya kan. Manfaatnya apa? Masyarakat itu harus diajarin, lu jangan berbohong gitu loh. Yang bohong siapa maksudnya? Enggak, siapapun Oh, itu loh, iya ya iya kan iya itu, iya iya. ya kan, Iya 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 iya. ya kan. Iya Itu dia harus berpikir untuk kepentingan 10 tahun, 20 tahun lagi keadaan yang ke depan ini, iya iya iya. jangan calon-calon pejabat, calon-calon politisi itu berbohong kayak Iya kayak iya iya. gitu loh. Cocok, Pak Jadi Hudri. ini jadi gitu. Iya iya. Ini soal lain terakhir nih. Bapak dulu saat menjadi mahasiswa UI Mhm, di penjara mhm. di era Tapi Pak nggak pernah Harto. diadilin nih, Nggak diadilin? nggak Di diadilin. penjara kasus apa dan berapa lama? Nggak lama sih, saya sekitar 3 mingguan ya, Oh, iya kan ya, ditahanlah, ditahan. ditahan. Karena nakal itu. Bukan malu, ngerusak ngerusak saya itu kan, sekjen Dewan Mahasiswa sebelum ketua, UI. Dewannya UI, itu Peter Sumaryoto. Menteri waktu itu Daud Yusuf, minta kepada Rektor Pak Mahar, Mar ya, Marjono. Mahar Marjono itu, membubarkan Dewan Mahasiswa. Tapi Pak Mahar itu kan, bersikap bijaksana arif itu. Dia bilang, "Ya nggak bisa, itu kan urusan Mahasiswa. mahasiswa." Bergantilah Pak Nugroho Noto Susanto. jadi rektor. Pak Nugroho langsung Nah, law enforce, nggak bisa. Dia iya. bilang nggak boleh kalau tetap pakai itu tindakan saksi. Kita nggak mau kan. Waktu itu, ketua, Majelis Permusyawaratan Mahasiswanya MPM, karena Dewan Mahasiswa itu dipilih oleh MPM ya, itu Prof. Yusril. Yusril Iza MPM-nya. Disuruh bubar, dia bilang nggak bisa, kita bubar kalau ada permintaan dari fakultas-fakultas kayak gitu. Heeh. Pokoknya singkatnya kita nggak mau tolak, dikenakan sanksi. Semuanya kita kena sanksi, ya kan. Oleh Cuman rektor oleh rektor, Pak Nugroho Noto Susanto. saya kenakan sanksi, 1 tahun semuanya. Dan belum ada DO dulu, belum Nggak ada ada DO kan ya kan. Peter ini, dia pernah dalam sanksi, dalam perkara yang lain di Fakultas Teknik. Nah ini, cuman dahulu kan kita nggak anggap itu. Mestinya orang yang kena sanksi nggak bisa dipilih jadi ketua Dema. dewan ini. Tapi kan kita bilang, "Alah itu kan dia dikenain sanksi karena, demonstrasi nggak gini," gitu loh. Nah ini, tapi oleh Pak Nugroho dibilang, "Kamu dalam keadaan sanksi diberhentiin." Kita marah kan. Jadi Bapak ngerusak apa waktu itu? Ngerusak kampus kita di kampus kita dilas dulu kan, Oh, nggak boleh kuliah, digemboklah itu apa, sama anak-anak, teknik ya kan, dia punya mesin las, ya kan, ditembok kayak gini. Akibatnya juga waktu itu dulu kan kamar kamar mayat ya itu ya, oh yang di belakang itu. di belakang itu kan lewat pintu masuk, Iya, lihat pintu sebelah sini ya. FK itu, Iya, FKG, keluar kayak gitu FKG. gitu. Nah, terus kita minta, supaya, kita mogok kuliah. Nakal juga ya Pak Hudri dulu ya. Gara-gara itu, ya, Gara-gara itu Bapak iya, dikurung. Di iya, mana di penjara 3 minggu? di Makodam. Tapi ini kan cerita ya, Iya iya ini iya. cerita udah ini. Salah Man satu fungsionaris kita, saya nggak sebutin namanya, nggak itu saya. Dia itu anak kepala intelijen. Ya nggak sebutin seperti ini. Waktu itu Ya, itu ya. Yoga Sogama. Ah, masih ingat saya. Saya tanya, "Kenapa saya yang ditahan?" Itu enggak." Oh Bapak nyebutin itu. Iya, Kok anaknya Pak maksudnya Yoga Sugama nggak ditahan? Nah, saya hafal Pak, kepala BIN tahun berapa, tahun apa tahun berapa saya hafal. waktu masih wartawan ya. Iya masih wartawan. Jadi enggak, artinya ingatan saya cukup bagus lah ya kan gitu. Dia bilang, "Nggak ini gini." Jadi itu waktu itu, panglimanya Pak Norman Oh Norman Sasono, Saksono. Iya iya. terus, kasdamnya itu Pak Nalapraya Edi. Edi Nalapraya. Saya dikeluarin itu karena ada bantuan dari alumni ILUNI. Iluni. Jadi itu almarhumah, Dokter Rosita Nur, dia yang bergerilya kemarin ini, ya kan, ya. Dan yang apesnya lagi, yang lain-lain nggak diapa-apain teman-teman saya.
Cuman ketua Pak Kudri senat, aja yang sekjennya. Jadi menurut aturan kita, aturan ADART IKM, Ikatan Keluarga Mahasiswa UI, kalau ketua Dewan Mahasiswa berhalangan dan ini, secara otomatis saya menjadi caretaker, caretaker. ya kan? Kenal ketempuhan saya di situ kan, ya kan? Ya ini. Oh, jadi Bapak mewakili ketua ini masuk tahanan itu. Iya gitu loh. Jadi, ya kan? Oh, Tapi saya dikasih makan kan Pak? enak Makan waktu dikasih itu. kondom. Enggak seperti tahanan lah. Iya. Saya ditahan di dia bukan ruang tahanan, di rumah biasa, kayak rumah kan Pavilion gitu. di ini di Kodam tuh kan ada rumah-rumah di belakang. Iya. Saya di itu aja. Enggak. Iya. Ya oke lah. Itu supaya nggak nakal terus saja Pak Kudri. Ya, tapi itu gerilya gitu pelan-pelan ini dan pada waktu itu kan memang banyak juga orang yang nggak simpati dengan Pak Daud Yusuf gitu loh. Iya. Kalau misalnya senior saya Hariman Siregar ditangkap karena demonstrasi lawan presiden gitu, ini. Atau misalnya sebelum saya Lukman CS kan kampus kuning, ya kan, karena dia anti pemilu kayak gitu. Kalau saya kan kena kriminal biasa, pengerusakan gitu. Terus saya bilang, kalau pengerusakan, saya bilang saya nggak ditangkap di Kodam nih, saya bilang mestinya polisi. Gitu loh. Ya karena Pak Kudri nakal ya kan. Dan waktu itu masih ingat kolonel itu Asintel ya. Asintel. Saya masih ingat nama-nama orangnya, pasti kita nggak lupa lah orangnya. Agus Muhyiddin masih hidup enggak ya? Akhir belakangan dia ketua Golkar, jadi ketua DPRD Jawa Barat Agus Muhyiddin itu. Jadi kawan. Mau disogok juga dulu saya. Mau dikasih motor. Motor lu jelek, lu gua kasih baru itu. Enggak. Tapi jangan nakal lagi gitu. Enggak bilang gitu. Enggak berani dia. Kawan-kawan Obor Rakyat, luar biasa perbincangan kita. Saya senang, sebetulnya beliau ini dosennya anak saya ya kan, makanya saya tahu beliau pinter, kita undang ke Obor Rakyat. Dari dua tema yang kita diskusikan, yang pertama soal perang bintang antara jaksa dan polisi, juga soal kasus hukum Roy Suryo dan Tifa, kita jadi teringat pada satu adagium tua di dunia hukum, Pak dosen. Katanya begini, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang memenjarakan 1 orang yang tak bersalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.